Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat tanaman suplir dengan baik agar suplir ini bisa bertumbuh dengan sehat ya, dengan sangat baik, dengan subur. Maka suplir ini harus dirawat dengan tepat ya, karena sebagian orang di sana ada yang mengatakan bahwa perawatan suplir ini sulit katanya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu caranya ya, insya Allah tidak akan sulit ya. Nah, maka hari ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara merawat suplir dengan tepat ya. Oke, langsung saja. Di sini ada Pak Jai nih, Pak Jai. Oke. Jadi sinar matahari tidak menyengat secara langsung ya ke daun ya. Kena daun itu jadi bagus. Bagus ya. Terutama suplir nih ya. Lalu suplir ini kan dihujankan secara langsung, dia akan, kalau air hujannya terlalu besar dia akan patah-patah ya. Jadi ini satu bisa merusak. Keduanya jadi busuk. Jadi busuk ya, busuk akar, kan busuk daun ya. Air hujan itu tajam. Tajam ya. Iya, jadi nggak bisa kena air hujan. Oke, makanya dipasang ini ya, pelindung plastik ya. Teman-teman juga bisa tambahkan dengan paranet warna hitam ya, supaya tidak terlalu panas. Mungkin di wilayah teman-teman panasnya lumayan cukup tinggi, jadi ya bisa ditambahkan itu ya. Tapi kalau tidak terlalu panas ya cukuplah satu lapis ini ya, paranet. Nah, sekarang kita langsung ke intinya, bagaimana cara merawat suplir, terutama tanaman hias suplir ini yang memang kata orang ya, sebagian orang sulit untuk merawatnya. Bajai, coba tolong berikan tipsnya sedikit, bagaimana caranya agar suplir ini tumbuh dengan subur baik ya. Dimulai dari media tanamnya ya. Mungkin pertama media tanamnya dulu. Medianya satu istilahnya harus dicampur ya. Campur yang utama daun bambu. Daun bambu ya, Oh, boleh ditunjukkan ini ya. Ini ya. Ini. Oh, ini daun bambu nih, cacahan daun bambu teman-teman tuh. Ini ada daun bambu yang sudah membusuk ya. Ini bagus sekali nih, emang sifatnya dingin ya. Dingin tuh. Pokoknya dengan segala tanaman daun bambu sudah bagus. Oke, segala tanaman pakai tanaman hias ya. Pakai cacahan daun bambu ini yang sudah basah, ini bagus. Terus campuran apa lagi tuh? Biar nggak terlalu, pemakaian daun bambu nggak terlalu olok, harus dicampur dengan sekam mentah. Nah, sekam mentah. Tuh lihat teman-teman, sekam mentah yang itu ya tuh. Sekam mentah. Jadi dicampur dengan sekam mentah nih. Coba saya tanya, kalau dicampur dengan sekam bakar gimana? Bagus nggak? Itu lebih bagus. Pakai sekam bakar ya, dicampur ya. Oke. Nggak ada sekam. Dicampur dengan sekam kotoran ayam. Kotoran ayam. Kalau kotoran domba bagus ya? Itu kalau domba lebih bagus, cuman yang udah lama. Oke. Jangan sampai kalian di rumah ya coba-coba pakai kotoran domba, tapi kotoran dombanya baru keluar dari kandangnya itu. Yang udah agak jadi tanah. Kalau yang baru keluar dari ininya kotoran dombanya itu masih baru tuh, jangan sampai panas ya, jangan sampai digunakan tuh. Bahkan akan merusak tanaman itu sendiri. Jadi difermentasikan dulu hingga beberapa hari. Berapa hari kira-kira? Kalau bisa berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya kalau bisa ya. Ya sebulan 2 bulan lah ya, didiamkan dulu itu kotoran dombanya, baru dipakai ya, bisa dipakai. Diaduk dengan rata. Gitu. Nah, diaduk ya, jangan sampai terlalu berlebihan tuh kotoran dombanya, tapi harus sesuai ya komposisinya. Bagusnya komposisi seperti apa, Pak Jai? Kalau misalkan domba itu dengan tanah, dicampur dengan tanah. Kotoran domba ya, bukan kotoran kambing, domba. Kotoran domba dicampur dengan daun bambu. Kalau misalnya ini sekam mentah, dicampur lagi dengan kokopit. Kalau campuran itu banyak. Kalau nggak terlalu pemakaian satu macam itu, biar nggak terlalu olok. Oh iya, jadi dicampur beberapa ini ya, beberapa macam media tanam. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah nih hanya ingin menggunakan kotoran domba ya, kotoran domba yang dicampur dengan tanah, kira-kira berapa banyak tuh presentasinya?
berapa banyak kotoran domba dan tanah komposisinya tuh campurannya. Nah, itu sih komposisinya istilahnya Kalau bisa lebih banyak tanahnya ya dibanding bisa dombanya lebih ya. banyak tanah. Kotoran dombanya. Iya. Seimbang. Jangan berlebihan tuh pemakaian kotoran dombanya Iya. ya. Bisa ini juga itu kurang tepat akhirnya. Nah, seperti itu ya. Itu dimulai dari media tanam nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya itu campuran. Nah, untuk sementara ini nih kita tidak menggunakan kotoran domba ya. Tidak, Jadi hanya komposisinya itu hanya daun satu yang terutama, yang utama daun bambu. Daun bambu ya, daun bambu dicampur dengan sekam itu tuh, sekam apa? Sekam padi yang mentah, kemudian tanah sedikit saja ya, dicampur tanah sedikit. Biar mengandung itu apa, kalau disiram jangan sampai terlalu cepat lewat airnya. Oke, itu seperti itu ya. Kalau kebanyakan tanah, ntar jadi si suplir itu nggak mau mekar, nggak mau mengembang. Oh, makanya teman-teman pakai tanahnya sedikit saja ya. Jadi campurannya sekali lagi saya ulangi, sekam padi mentah, daun bambu ya, cecahan daun bambu, kemudian dicampur dengan tanah sedikit saja tanahnya, jangan terlalu banyak. Seperti itu. Kalau menanam itu jangan sampai terlalu padat. Oke. Nah, jangan sampai, harus agak-agak, jangan sama dipadetin. Oke, jangan terlalu padat ya. Harus seimbang lah. Harus seimbang. Jadi dia bisa bernapas lah ya. Ada celah udara, ditekan pelan-pelan ya. Harus ada rongga udaranya lah masuk ke situ. Ya, kalau terlalu padat itu akan merusak juga ya. Merusak, nggak bisa bergerak akar sama tunas-tunas. Akar sama tunas-tunasnya itu dia nggak bisa bergerak secara bebas ya kalau padat. Nah, itu selanjutnya penyiraman Pak Jaya. Kalau penyiraman tergantung tempat ya. Kalau tempat teduh nggak masuk matahari atau misalnya kurang matahari, itu sekitar 2 hari sekali aja. 2 hari sekali. Jangan sampai istilahnya terlalu banyak. Yang penting lihat dulu dari tanahnya aja. Kalau masih kelihatan hitam atau agak-agak basah, jangan disiram. Oke, kalau masih lembab basah ya nggak perlu disiram ya. Tapi kalau sudah kering ya, tapi pastikan ya kelembaban tanahnya ya, media tanamnya seperti itu. Tapi jangan terlalu menggenang airnya. Seperti itu. Kalau menggenang mungkin bisa busuk juga ya, deh ya. Ya, terus ini juga penting ya, suplir juga sebaiknya tidak langsung ditempatkan di tempat terbuka, sinar mataharinya terlalu menyengat, kemudian curah air hujan yang terlalu deras ya, itu juga akan merusak ya. Karena tadi dikatakan oleh Pak Jaya, ini daunnya akan rusak ya kalau terus-terusan kena air hujan ya, karena air hujan itu tajam ya, ininya sifatnya ya. Apalagi suplir lemes begini. Nah, ini suplir lemes nih, termasuk suplir lemes, ini green petticoat namanya gitu ya. Jadi kena daun, jadi ntar mengeluarkan warna-warna hitam kayak seperti busuk itu ya kalau kena air hujan seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada daun coklat ya, sebaiknya dipatah-patahkan ya, dipangkas ya, agar tunas baru segera muncul seperti ya. Dia nggak mengganggu yang baru. Seperti itu ya. Oke, tadi dimulai dari media tanamnya, kemudian cara penempatan suplir ya, tidak boleh ditempatkan di tempat yang terbuka ya, langsung terkena sinar matahari. Kalau sinar matahari pagi bagus ya, nggak apa-apa ya, antara jam 6:30 sampai jam 9 lah. Jam 9:30 juga nggak apa-apa, 9:30. Tapi kalau lebih sampai sore juga nggak apa-apa, yang penting atasnya ada penghalang. Yang penting atasnya ada penghalang ya. Jangan panas langsung. Makanya seperti ini nih, adanya plastik UV itu penting ya, apalagi di tempat yang wilayahnya panas gitu. Seperti itu ya Pak Jaya ya. Kalau media tanam sudah jelas, tempat perawatannya juga tadi, penempatan sudah cukup jelas juga ya, Pak Jaya sudah memberikan informasinya. Mungkin teman-teman juga bisa komen di situ, barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, nanti akan kita jawab ya. Oke Pak Jaya, terima kasih informasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pelanggan kita terutama ya.
aja mulai dari media tanamnya dulu kita ini. Ya, media tanam dulu nih. Yang pertama, satu yang harus diutamakan daun bambu tali. Daun bambu ya, ini seperti itu tuh, daun bambu tuh. Yang kedua, biar enggak terlalu olok pakai daun bambu, sekam mentah. Nah, ada sekam mentah. Yang ketiga, biar istilahnya menambah perangsang kesuburan, sekam ayam. Oh, ada sekam ayam. Dicampur dengan tanah sedikit. Lalu diaduk. Ya, komposisinya sama ya, antara ini daun bambu dan sekam mentah sama sekam ayam ini. Ya. Sesuai komposisinya ya, 1:1. Ya, gitu. Jadi lalu diaduk sampai rata. Nah, kompos media supil itu diaduk. Utamakan diaduk sampai rata. Ya. Oke. Lalu dipakai. Nah, ini. Oke, sudah rata ya seperti itu. Nah, kita ini akan perlihatkan contohnya menanam dengan tepat ya. Mulai dari media tanam. Ini suplir dolar ya, suplir dolar ya. Suplir dolar. Coba kita. Yang kedua, cara penanamannya, ngasih pupuknya itu jangan sampai terlalu padat-padat. Ingat ya. Jangan terlalu padat nih, ditekan ke polybag atau potnya. Jadi harus ada rongga udara ya. Supaya apa ini Pak Jai? Supaya si akar itu enggak terlalu susah menjalar. Oke. Perkembangan tunas itu biar enggak ada hambatan. Jadi dia bebas bergerak ya. Bebas bergerak gitu aja. Oke, ada celah udara di situ. Jadi jangan terlalu padat nih. Oke, sebelum ditanam di sini ya. Sebelum ditanam bekas pupuk yang ada harus dibuang dulu separuh. Jangan dibuang, kalau bisa diinin dulu lah. Dibersihkan sedikit lah. Sedikit biar akar-akar muda itu kelihatan, lalu masukin. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan dulu media tanamnya, kemudian langkah kedua dimasukkan ini tanamannya ya. Nah, terakhir dimasukkan pinggirannya. Dipenuhin. Tapi ingat jangan terlalu padat ya. Jangan terlalu padat, yang penting secukupnya aja. Secukupnya. Oke. Nah, dipadetin, jangan sampai banyak-banyak, asal aja. Oke. Sip. Udah ginian tuh. Gampang ya. Nah, yang paling penting media tanamnya harus tepat ya. Kalau tanah doang nggak bisa ya, maksudnya kebanyakan kurang subur ya. Nggak bisa karena kan cepat padat ya. Jadi dia si tunasnya nggak bisa bergerak dengan bebas ya. Gitu. Nah makanya ini media tanam yang paling tepat di sini sekam padi nih, seperti ini nih. Kalau di karung kalau ya. Emang nggak ada, kalau nggak ada kompos lain juga boleh. Kalau tidak ada kompos lain, kita bisa gunakan kompos lain ya. Selain yang ini nih, kompos sekam padi sama apa itu, potongan bambu dan sekam padi ayam gitu ya. Bisa yang lain. Pakai kira-kira apa? Kokopit ya. Pakai kompos sekam bakar, pakai andam. Boleh, bisa ya. Selain yang ada di sini boleh pakai yang tadi kokopit. Kalau memang gampang dicari, yang paling utama itu daun bambu tali. Daun bambu tali. Yang paling utama kalau memang gampang carinya. Oke. Sip.